berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diawati, tempat tugas MI Sirojul Gandon, Kecamatan Kalorang. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas materi ilmu pengetahuan alam kelas 6, tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 2, hewan sahabatku. Masih ingatkah kalian tentang ciri-ciri makhluk hidup? 1. Dapat bernapas. 2. Memerlukan makanan dan minum. 3. Dapat tumbuh berkembang. 4. Bergerak. 5. Menerima dan memberikan respon. 6. Beradaptasi. 7. Berkembang biak. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan. Berkembang biak artinya menghasilkan makhluk baru yang sama jenisnya. Makhluk hidup berkembang biak untuk memperbanyak diri agar jenis atau spesiesnya tidak mengalami kepunahan dan mewariskan sifat pada keturunannya. Perkembangbiakan hewan dibagi menjadi 2. 1. Perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif terjadi tanpa adanya perkawinan. Pada umumnya, perkembangbiakan vegetatif terjadi pada hewan tingkat rendah. Hewan tingkat rendah yang dimaksud memiliki struktur tubuh yang tidak sempurna. Adapun ada 3 cara hewan yang berkembang biak dengan vegetatif. 1. Tunas. Contoh hewan yang berkembang biak dengan vegetatif adalah hidra. 2. Fragmentasi. Fragmentasi adalah cara hewan yang berkembang biak dengan memotong atau memutuskan bagian tubuhnya. Contoh hewan yang berkembang biak dengan fragmentasi adalah planaria atau beberapa jenis cacing. 3. Membelah diri. Perkembangbiakan secara membelah diri terjadi pada hewan bersel satu seperti amuba. Cara induk hewan membelah diri adalah dengan membagi tubuhnya menjadi 2 bagian yang sama besar. Ukuran hewan amuba sangatlah kecil sehingga hanya bisa dilihat dengan mikroskop. 2. Perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif atau bisa disebut dengan perkembangbiakan seksual terjadi jika sel kelamin jantan atau spermatozoid bertemu dengan sel kelamin betina atau sel telur. Perkembangbiakan secara generatif dibagi menjadi 3. 1. Ovipar. Ovipar merupakan perkembangbiakan dengan cara bertelur. Perkembangbiakan ini biasanya dilakukan oleh unggas dan reptil. Setelah terjadi pembuahan, embrio yang dihasilkan akan tumbuh dan berkembang di dalam cangkang telur. Embrio tersebut mendapatkan nutrisi dan cadangan makanan dari dalam telur yang akan dikeluarkan dari tubuh induknya. Sehingga embrio hewan ovipar berkembang di dalam telur yang berada di luar tubuh induknya. Beberapa ciri hewan yang berkembang biak dengan ovipar. 1. Tidak memiliki kelenjar susu. 2. Tidak memiliki daun telinga. Contoh hewan yang berkembang biak dengan ovipar ada ayam, bebek, dan angsa. 2. Vivipar. Vivipar merupakan perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara melahirkan. Setelah terjadi pembuahan, embrio akan tumbuh dan berkembang di dalam rahim. Selama di dalam kandungan, embrio tersebut
mendapatkan nutrisi dari makanan yang dimakan oleh induknya melalui plasenta. Beberapa ciri hewan ovipar. 1. Memiliki kelenjar susu. 2. Memiliki daun telinga. Contoh hewan yang berkembang biak dengan vivipar. 1. Kucing. 2. Anjing. 3. Sapi. 4. Kambing. Perkembangbiakan secara generatif yang ketiga adalah ovovivipar. Ovovivipar merupakan kombinasi dari dua cara perkembangbiakan, yaitu ovipar dan vivipar. Sekilas memang terdengar mirip dengan ovipar, tapi pada ovovivipar, telur tersebut tidak akan dikeluarkan dari tubuh induknya, melainkan akan tetap berada dalam tubuh induknya sampai menetas. Setelah menetas, barulah calon anak tersebut akan dilahirkan oleh induk betinanya. Contoh dari ovovivipar adalah ada platypus, ada bunglon, ada kuda laut. Sebelum pembelajaran hari ini saya akhiri, kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah bahwa perkembangbiakan hewan dibagi menjadi dua. 1. Secara vegetatif. Vegetatif dibagi menjadi 3. Ada tunas, ada membelah diri, dan fragmentasi. Sedangkan perkembangbiakan secara generatif dibagi menjadi 3, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.